Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari bab 2, yaitu persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baik, yang pertama, persamaan diferensial eksak. Nah, bentuk persamaan diferensial ini bentuk umumnya adalah m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Ini disebut persamaan diferensial eksak jika do m per do y sama dengan do n per do x. Artinya apa? Persamaan diferensial ini disebut persamaan x diferensial eksak jika turunan m ini terhadap y itu sama dengan turunan n ini terhadap x hasilnya. Kemudian penyelesaian umumnya adalah f x, y sama dengan c. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Tentukan jawab umum PD 6x plus y kuadrat dx plus 2x min 3y kuadrat dy sama dengan 0. Jawab. Di sini Ibu tuliskan langkah-langkahnya agar kalian nanti lebih jelas ya. Oke, langkah pertama. Perhatikan bahwa do f per do x sama dengan mx, y dan do f per do y dy sama dengan nx, y. Oke, ini yang jadi m-nya, ini yang jadi n-nya. Kalian bisa lihat dari mana? Dari sini nih, m dan n. Nih, ketika m dia terhadap dx, ketika m terhadap dx. Kemudian ketika n terhadap dy, ketika n terhadap dy sama dengan 0. Oke. Kemudian setelah itu diapakan? Untuk mengetahui PD itu eksak atau bukan, katanya tadi apa? Do m per do y sama dengan do n per do x. Berarti kita turunkan yang m, kita turunkan terhadap y. Berarti m-nya kan 6x plus y kuadrat dx. 6x plus y kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap y. Berarti kalau diturunkan terhadap y, variabel yang tidak mengandung y ini disebut dengan konstanta. Berarti turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian ini y kuadrat, turunan dari y kuadrat adalah 2y. Kemudian bagian yang n, 2xy plus 3y kuadrat. N ini diturunkan terhadap x. Berarti kalau diturunkan terhadap x yang mengandung variabel y saja, ini disebut dengan konstanta. Atau yang tidak mengandung variabel x itu disebut dengan konstanta. Berarti turunan dari konstanta kan 0. Yang kita cari yang ini, karena ini ada variabel x-nya diturunkan terhadap x. Turunan dari 2xy sama dengan 2y. Nah, kita lihat nih, do m per do y itu sama dengan do n per do x hasilnya. Ini hasilnya 2y, ini juga hasilnya 2y. Maka PD tersebut adalah PD eksak. Nah, jadi untuk mengetahui PD tersebut eksak atau tidak, itu dari hasil ininya. Hasil turunan do m per do y dan do n per do x. Kemudian yang langkah kedua, integrasikan nx, y terhadap y dengan x tetap. Atau kalian bisa juga pilih nx, y terhadap x dengan y, pilih salah satu saja. Atau gini intinya, kalian bisa pilih n. Kalau kalian pilih n terhadap y, ini x-nya tetap. Tapi kalau kalian pilih m terhadap x, y-nya yang tetap. Di sini yang Ibu pilih adalah n ya.
Nih, di sini ibu pilih n. Karena do f per do y sama dengan n, maka kalian bisa lihat rumus atau penjelasannya di buku. Ini sudah kita langsung ke contoh yang tadi ya. Karena do f per do y sama dengan n, maka f x, y sama dengan integral terhadap y. Karena di sini do y, integral terhadap y 2xy plus 3y kuadrat dy plus px sama dengan xy kuadrat min y pangkat 3 plus px. Jadi ini n yang terhadap dy kan tadi n, berarti di sini n-nya, bagian n-nya, nx, y. Nx, y kan ini 2xy plus 3y kuadrat, kemudian diintegralkan terhadap dy. Berarti integral 2xy yang diintegralkan terhadap y, berarti 2x ini konstanta, kemudian yang diintegralkan variabel y. Integral y kan setengah y kuadrat dikali 2x, hasilnya xy kuadrat. Kemudian yang ini 3y kuadrat integralnya terhadap y, berarti 3/3 y pangkat 3, hasilnya y pangkat 3. Kemudian setelah kita cari fx, y, langkah selanjutnya adalah mencari px atau mencari nilai px dengan mendiferensialkan parsial fungsi fx, y terhadap x. Sehingga jadi yang tadi ini rumusnya, perhatikan dulu. Do f per do x sama dengan do per do x dalam kurung integral terhadap y nx, y dy plus pi per do x, do pi per do x. Oke, kita tulis kembali ya yang atas ini, kemudian ini juga ditulis kembali. Nah, ini nih hasil yang tadi, hasil fx, y nya ini tadi xy kuadrat min y pangkat 3 plus do pi per do x. Karena tadi katanya mendiferensialkan parsial fungsi fx, y terhadap x, maka fungsi ini nih maksudnya yang akan kita diferensialkan lagi terhadap x. Berarti hasilnya kalau ini didiferensialkan terhadap x, berarti x y kuadrat integral turunan dari x kan 1, berarti y kuadrat. Kemudian ini kan tidak ada variabel x-nya, jadi konstanta ya, berarti turunan dari konstanta kan 0, berarti hasilnya y kuadrat plus do pi per do x, do pi per do x, atau pi-nya tadi kan px, bisa ditulis seperti ini, sama aja. Kemudian setelah selesai langkah ketiga, kita langkah keempat. Karena do f per do x sama dengan m sama dengan yang tadi, yang jadi m tadi kan 6x plus y kuadrat. Kalian bisa lihat tadi ya, m-nya berapa? Nih, m-nya 6x plus y kuadrat. Kita masukkan ke sini tadi 6x plus y kuadrat, maka nih ini kan do f per do x, katanya do f per do x sama dengan m, maka ini yang jadi do f per do x nya y kuadrat plus do px per do x sama dengan m, katanya m nya kan ini, kita masukkan ke sini 6x plus y kuadrat. Nah, maka kalau kita tulis do px per do x sama dengan, maka ini pindah ruas, jadinya ke sini. Jadinya kita tulis seperti ini, 6x plus y kuadrat min
y kuadrat. Ini pindah ruas ya, jadinya min. Oke, setelah itu sama-sama dikali dengan dx. Ini jadinya px, ini jadinya dx. Setelah itu diintegralkan. Px sama dengan integral 6x. Integral 6x ya 6 dibagi 2, kemudian x kuadrat. 6 bagi 2 3, x kuadrat plus k. K ini kalau kalian lebih familiarnya biasanya c, tapi di sini k. Mau k atau c ya gak apa-apa, terserah. Kemudian setelah itu langkah kelima, sehingga fx, y sama dengan xy kuadrat min y pangkat 3 plus 3x kuadrat plus k sama dengan c. Sehingga ini dari mana sih? Sehingga ini dari ini nih. Yang ini. Fx, y sama dengan xy kuadrat min y pangkat 3 plus px. Nah, px tadi kan belum diketahui. Kemudian setelah kita cari nilai px-nya berapa? Ini 3x kuadrat plus k. Jadi dari persamaan ini, dari fx, y plus xy kuadrat min y pangkat 3 plus px, ini plus px, kita masukkan nilai px-nya jadi x kuadrat plus k sama dengan c. Jadi jawab umumnya adalah xy kuadrat min y pangkat 3 plus 3x kuadrat sama dengan c. Kenapa kalian nggak ditulis? Ya sama aja, karena k di sini maknanya konstanta, di sini juga konstanta, tulis salah satu saja. Jadi itu tadi penyelesaian dari PD eksak. Yang pertama kita buktikan dulu PD-nya itu eksak atau tidak dengan cara do m per do y itu hasilnya harus sama dengan do n per do x. Kemudian setelah itu dicari salah satunya, pilih salah satunya. Nih, kalian bisa nx, y terhadap y dengan x tetap, atau bisa pilih mx, y terhadap x dengan y-nya yang tetap. Kemudian setelah itu kalian turunkan dari hasil integral ini, kalian turunkan kembali terhadap, kalau kalian pilih tadi n berarti terhadap x. Kemudian setelah itu langkah 4-nya kalian cari nilai px. Setelah itu nilai px-nya sudah diketahui, masukkan kembali ke persamaan fx, y. Ketemulah si jawab umumnya. Baik, kita lanjutkan kembali persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Pada umumnya, persamaan diferensial berbentuk mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Ini belum tentu eksak. Nah, artinya apa? Do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Maka dapat dicari suatu fungsi yang bila kedua ruas dari persamaan diferensial dikalikan dengan fungsi tersebut, PD-nya menjadi PD eksak. Nah, fungsi tersebut dinamakan dengan faktor integrasi. Pada umumnya, faktor integrasi merupakan fungsi x dan y, tetapi seringkali merupakan fungsi dari x saja atau y saja. Di bawah ini beberapa kemungkinan dari persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Yang pertama, bila faktor integrasinya merupakan fungsi x saja. Kita langsung ke contoh saja. Tentukan jawab umum persamaan diferensial x pangkat 3 plus y dx plus x dalam kurung xy min 1 dy sama dengan 0. Nah, jawabannya
Ini X pangkat 3 plus Y dx plus persamaan ini kita bisa kalikan dengan yang hasilnya X kuadrat Y min X dy sama dengan 0. Kemudian kita tentukan M dan N. M-nya yang terhadap dx, N-nya yang terhadap dy. Berarti M sama dengan X pangkat 3 plus Y, kita turunkan terhadap Y. Ingat, ketika kita turunkan terhadap Y, maka variabel X ini disebut dengan konstanta atau dianggap konstanta. Berarti turunan konstanta 0, turunan dari Y sah 1. Kemudian N sama dengan X kuadrat Y min X, turunan terhadap X. Ketika turunan terhadap X berarti Y-nya yang konstanta atau variabel yang mengandung Y saja itu konstanta. Oke, X kuadrat Y diturunkan terhadap X, turunan X kuadrat 2X, Y-nya konstanta berarti Y-nya kalau dikali berarti Y-nya ikut 2X XY. Kemudian min turunan dari X 1. Jadi hasilnya 2X min 1. Kalian perhatikan di sini, do M per do Y ini sama dengan 1 dan do N per do X ini sama dengan 2X min 1. Hasil turunannya tidak sama, maka PD ini bukan PD eksak. Makanya itu kita bisa menggunakan cara faktor integrasi. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa faktor integrasi soal di atas itu adalah X. Rumusnya untuk faktor integrasi X adalah du per U sama dengan do M per do Y min do N per do X dibagi N dikali dx. Kalian bisa lihat rumus ini di buku yang telah kalian pelajari. Kemudian sama dengan kita masukkan do M per do Y nya tadi berapa hasilnya? Do M per do Y nya adalah 1. Dimasukkan. Kemudian min do N per do X tadi hasilnya adalah 2XY min 1. 2XY min 1 dibagi N nya tadi berapa? N nya adalah, ini yang jadi N ya, X kuadrat Y min X dy, atau kalian bisa tulis bentuk atasnya X dikali XY min 1 juga boleh, sama aja. Di sini yang ibu tulis adalah yang bentuk mana ya? Yang bentuk X kuadrat Y min X. Kemudian setelah kalian masukkan semuanya, dioperasikan 1 min 1 berarti plus 2. Kemudian min dikali 2XY min 2XY per X kuadrat Y min X, atau kalian bisa tulis yang soalnya itu kan X dikali XY min 1. dx sama dengan, ini kalian bagi, hasilnya adalah min 2 per X dx. Setelah didapat du per U sama dengan min 2 per X dx, di sini kita tulis kembali. Kemudian diapakan? Diintegralkan. Integral dari du per U ya ln U sama dengan integral dari min 2 per X dx ya min 2 ln X. Ln U sama dengan, ini adalah sifat ln atau aturan dari ln. Ketika min 2 ln X bisa ditulis dengan ln X pangkat min 2. Kemudian semuanya dikali dengan eksponen. Jadi eksponen kemudian ketemu ln itu melebur atau habis. Berarti bisa ditulis U sama dengan X pangkat min 2.
U pangkat X min 2 bisa ditulis dengan U sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, PD-nya menjadi nih. Jadi U-nya tadi kan hasilnya 1 per X kuadrat. Ini disebut dengan fungsi integrasinya. Fungsi integrasi ini yang akan kita kalikan dengan persamaan diferensial yang ada di soal. 1 per X kuadrat dikali, ini kan soalnya tadi, X pangkat 3 plus Y dx plus X dikali XY min 1 dy sama dengan 0. Dikalikan 1 per X kuadrat dikali X pangkat 3, hasilnya X. Kemudian 1 per X kuadrat dikali dengan Y, hasilnya ini sama seterusnya. Nih, kalian bisa pahami ya. Ini X kuadrat, Y dikali X dibagi X kuadrat ya hasilnya Y. Kemudian ini juga sama. Ini kan X. X dibagi X kuadrat ya hasilnya 1 per X. dy sama dengan 0. Setelah kita dapatkan persamaan baru ini yang sudah dikalikan dengan faktor integrasi, kita buktikan apakah setelah dikalikan dengan faktor fungsi integrasi PD-nya menjadi PD eksak. Nah, kita kembali ke syarat PD eksak. Ketika do M per do Y sama dengan do N per do X, maka PD itu eksak. Kita buktikan di sini. M sama dengan M-nya jadi X plus Y per X kuadrat. Kemudian diturunkan terhadap Y. Ibu ulangi sekali lagi bahwasanya ketika diturunkan terhadap Y, variabel X atau fungsi X saja ini dia dianggap konstanta. Berarti X ini konstanta, turunan dari konstanta 0. Kemudian Y per X kuadrat dy. Turunan dari Y per X kuadrat, turunan Y kan 1, berarti 1 per X kuadrat. Kemudian yang N sama dengan Y min 1 per X. Diturunkan terhadap X. Ketika diturunkan terhadap X, berarti fungsi yang memiliki variabel Y disebut dengan konstanta. Ini 0 berarti, kemudian turunan min 1 per X adalah 1 per X kuadrat. Kalian lihat, kalian bandingkan do M per do Y sama nggak sama do N per do X. Ini hasilnya 1 per X kuadrat, ini hasilnya 1 per X kuadrat. Jadi sama dengan, terbukti bahwasanya PD tersebut adalah PD eksak. Kemudian setelah PD-nya eksak, kalian kerjakan dengan cara ya PD eksak yang udah Ibu jelaskan di bab persamaan diferensial PD eksak. Yang di sini yang Ibu ambil adalah do F per do Y sama dengan N. Maka N-nya kita ambil, yang jadi N tadi kita integralkan terhadap Y. Kemudian plus Px sama dengan Y kuadrat min Y per X plus Px. Nah, setelah itu kita cari nilai Px-nya dengan mendiferensialkan parsial fungsi fx, y terhadap x, sehingga yang tadi dari hasil integral ini kita turunkan terhadap x, berarti turunan terhadap x dari fungsi y kuadrat min y per x, hasilnya adalah do F per do X sama dengan 2Y min 1 per X plus do per do X Px. Nah, sama karena do F per do X ini sama dengan M,
kemudian M-nya hasilnya adalah X plus Y per X kuadrat, maka kita masukkan do F per do X-nya kan ini hasilnya. Kita masukkan ke sini. Sama dengan M katanya, nilainya M ini X plus Y per X kuadrat. Kemudian kita jadikan do per do X Px sama dengan, maka yang fungsi 2Y min 1 per X ini pindah ruas. Kalau di buku mungkin sedikit beda ya hasilnya, karena di situ ada sedikit kesalahan. Oke, lanjut. X plus Y per X kuadrat min 2Y, ini kan plus 2Y pindah ruas jadi min 2Y, min 1 per X pindah ruas jadi plus 1 per X. Setelah itu Px sama dengan, ini sama-sama apa tadi? Sama-sama dikali dengan dx. Kemudian setelah sama-sama dikali dx diintegralkan. Integral x plus y per x kuadrat min 2y plus 1 per x dx. Integralnya hasilnya adalah setengah x kuadrat min y per x min 2xy plus ln y plus k. Kemudian kita masukkan ke fungsi fxy-nya sama dengan y kuadrat min y per x plus 1 per 2 x kuadrat min y per x min 2xy plus ln y plus k sama dengan c. Oke, di sini ada min y per x, kemudian di sini juga min y per x. Kita kalau fungsinya sama seperti ini, kita tulis salah satunya saja. Berarti jawab umumnya adalah y kuadrat min y per x plus 1 per 2x kuadrat min 2xy plus ln y sama dengan c. Itu tadi untuk faktor integrasi fungsi x saja. Kemudian yang kedua, bila faktor integrasinya merupakan fungsi y saja. Contohnya, tentukan jawab umum PD 2xy dx plus 2x kuadrat plus 3dy sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu apakah persamaan ini merupakan PD tidak eksak. Kita buktikan dulu. Dengan cara apa? Ya diturunkan. Kalau M diturunkan terhadap Y dan N diturunkan terhadap X, hasilnya tidak sama. Ini 2X, ini 4X. Berarti PD tersebut tidak eksak. Nah, akan dibuktikan bahwa faktor integrasinya itu sama dengan Y. Ketika faktor integrasinya sama dengan Y, maka rumusnya seperti ini. Yang tadi, DU per U. Kalau tadi dm dulu atau do m dulu, sekarang do n. Do n per do y dikurang do m per do x dibagi m. Kalau tadi dibagi m, sekarang dibagi m. Hampir mirip ya pengucapannya. Kalian bisa lihat rumus dari faktor integrasi ini di buku halaman 31. Oke, kita lanjutkan. Do n per do y. Ini do n per do y. Do n per do x maksudnya. Itu 4x. Kemudian min do m per do y. Ini 2x dibagi m-nya 2xy. Hasilnya adalah 2x per 2xy dy. Sama dengan 1 per y. Nah, di sini kan 1 per y nih. Berarti hasilnya adalah du per u sama dengan 1 per y dy. Berarti integral du per u sama dengan integral 1 per y dy. Integral du per u kan ln u. Kemudian integral 1 per y adalah ln y. Berarti U sama dengan Y. Terbukti bahwa persamaan pada soal itu mempunyai faktor integrasi Y saja. Ini faktor integrasinya kan
Hasilnya apa? Y. Oke, maka untuk menjadikan PD pada soal itu menjadi PD eksak dikali dengan Y. Y kan faktor integrasi. Y dikali ini fungsi atau persamaan awal pada soal, ini soalnya. Kemudian Y dikali 2xy dx ya, 2xy kuadrat dx plus kemudian Y dikalikan dengan fungsi ini, hasilnya 2x kuadrat plus 3y dy sama dengan 0. Kemudian dicari atau dibuktikan dulu PD eksak atau bukan. Dilihat M-nya diturunkan terhadap Y, hasilnya 4xy, kemudian N-nya diturunkan terhadap X, hasilnya juga 4xy. Berarti terbukti ini 4xy dan ini juga 4xy. PD-nya menjadi PD eksak. Nah, setelah itu dikerjakan kembali dengan cara PD eksak. Nih, karena do F per do Y sama dengan N, maka Fxy sama dengan ya ini, N-nya diintegralkan terhadap Y. Ketika diintegralkan terhadap Y, berarti X-nya ini dianggap dengan konstanta. Sama aja. Ketika dia diturunkan terhadap Y, fungsi atau variabel X dianggap konstanta. Ini juga berlaku sama ketika pengintegralan. Ketika dia diintegralkan terhadap Y, maka X-nya ini dianggap dengan konstanta. Kalian sudah pelajari di kalkulus lanjut kemarin ya. Oke, hasilnya adalah X kuadrat Y kuadrat plus 3 per 2 Y kuadrat plus Px. Setelah kita cari fungsi Fx, Y, kita cari nilai dari Px-nya. Sama, untuk mencari nilai Px-nya kita diferensialkan parsial sekali lagi terhadap X dari fungsi Fx, Y. Sehingga nih ketemulah do F per do X-nya sama dengan 2x Y kuadrat plus do per do X dikali Px. Karena do F per do X sama dengan M yang tadi kita masukkan ininya, hasil dari do F per do X-nya, kemudian sama dengan M-nya ini 2xy kuadrat, kemudian dijadikan do per do X Px sama dengan di sini ini, kemudian pindah ruas ke sini, hasilnya adalah 0 ya, 0. Mungkin kalau di buku beda lagi ya hasilnya. Setelah ibu cari dan ibu koreksi lagi, hasilnya memang 0. Kemudian Px sama dengan integral dari 0 ya 0 plus K. Kemudian setelah itu masukkan tadi ke fungsi Fx, Y-nya X kuadrat Y kuadrat plus 3 per 2 Y kuadrat plus Px-nya ketemu 0 ya, berarti dimasukkan 0. Jadi jawab umum persamaan diferensialnya adalah X kuadrat Y kuadrat plus 3 per 2 Y kuadrat sama dengan C. Nah, untuk cara mencari PD eksak itu selain menggunakan metode yang telah ibu jelaskan di atas, bisa menggunakan metode lain. Kalian bisa pahami metodenya seperti di bawah ini. Coba kita lihat dari ini. Kita lihat dari persamaannya. Ini tadi yang itu tadi 2x Y kuadrat dx plus 2x X kuadrat Y plus 3y dy sama dengan 0. Nah, dari soal ini, soal yang atas ini nih, ibu ambil contohnya dari sini. Dari sini
kita pakai metode lain untuk mencari PD eksaknya. Coba kita nanti bandingin, kalian bisa simpulkan metode mana yang lebih baik atau lebih mudah dipahami. Sama, cara pertama adalah membuktikan PD tersebut eksak atau tidak. Setelah itu, langkahnya kita misalkan nih F1 ini sama dengan M. F1 sama dengan M berarti integral dari yang ini kan M-nya 2xy kuadrat dx plus Q1y. Integral dari 2xy kuadrat dx berarti ketika diintegralkan terhadap dx, fungsi atau variabel y-nya itu dianggap konstanta. Berarti integral dari 2xy kuadrat x kuadrat y kuadrat plus Q1y. Setelah itu F2. F2 ini adalah N. Berarti integral dari fungsi N-nya 2x kuadrat y plus 3y dy plus Q2x. Nah, ketika diintegralkan terhadap y atau dy, berarti variabel x-nya ini dianggap dengan konstanta. Berarti 2x kuadrat integral dari y kan integral dari y setengah y kuadrat dikali 2x kuadrat, hasilnya x kuadrat y kuadrat plus integral dari 3y dy 3/2 y kuadrat plus Q2x. Nah, setelah kita cari F1 dan F2, yang F1 tadi hasil integral dari M, kemudian F2-nya integral dari N, maka F1 sama dengan F2. Kita tulis F1 sama dengan F2. Yang F1 tadi hasilnya ini kita tulis kembali, sama dengan yang F2 hasilnya ini kita tulis. Kemudian di sini ada Q1y sama dengan dan Q2x sama dengan. Nah, Q1 ini apa sih? Q1 ini adalah anggota variabel y saja di x di Q2. Q1y adalah anggota variabel y saja di Q2x. Q1y adalah anggota variabel y saja di Q2x. Kita lihat anggota y saja di Q2x adalah 3/2 y kuadrat. Kemudian Q2x. Q2x ini apa? Anggota x saja di Q1y. Tidak ada ya. Ini x tapi ada y-nya, berarti bukan x saja. Berarti di sini 0. Kemudian kita tahu apa kita tentukan atau kita ketahui di sini bahwasanya jawab umumnya adalah ini x kuadrat y kuadrat plus 3/2 y kuadrat. Karena di sini x kuadrat y kuadratnya ada 2, kita tulis salah satu saja. Kemudian plus 3/2 y kuadrat sama dengan c. Nah, ini adalah cara lain mencari PD eksak. Jawabannya sama enggak? Coba kita buktikan. Sama enggak? Nih, ini jawaban yang tadi yang kita pakai cara yang Ibu jelaskan sebelumnya. X kuadrat y kuadrat plus 3/2 y kuadrat sama dengan c. Kemudian ini pakai cara lainnya juga sama, masih termasuk metode lain untuk mencari PD eksak. Hasilnya adalah x kuadrat y kuadrat plus 3/2 y kuadrat sama dengan c. Sama aja ya, sama hasilnya. Kalian bisa pilih caranya yang paling mudah kalian pahami, yang mana untuk mencari PD eksak ini. Nah,
Untuk selanjutnya, bila faktor integrasinya merupakan X plus Y. Kemudian yang nomor 4, bila faktor integrasinya merupakan fungsi XY. Dan nomor 5, bila faktor integrasinya merupakan fungsi X kuadrat plus Y kuadrat. Kalian bisa pahami di buku ya. Sudah ada juga contoh-contohnya. Nanti ketika belum paham pada 3 faktor integrasi ini, kalian bisa tanyakan. Oke, itu saja materi pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.